أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih semangat ibu bapak? Habib doain yang jawab salam sehat badannya, panjang umurnya, berlimpah ruah rezekinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib doain yang jawab salam yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, Allah sehatkan badannya. Yang punya utang, utangnya dilunasin. Yang belum dapat pekerjaan, Allah mudahkan mencarinya. Yang belum dapat jodoh, Allah entengkan jodohnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nuri nuran bihi ammal huda. Sabaka awalima fi wujudi bi asriha fa kullu minhum fil haqiqatil mubtada. I'lam bi anna Allah qadara sabiqa takwinahu ala janabil habibil mufrada. Iz qalla jalla li qabdatin min nurihi kuni bi qadratinal habiba Muhammada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'il masyaikhina wa muallimina wa talabatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, bapak ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Malam hari ini Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan kita, Allah dudukkan kita, serta Allah istiqomahkan kita pada malam yang agung ibu bapak, malam yang indah, malam yang baik, malam seorang hamba yang berkumpul dalam peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Peringatan yang tidak boleh dilupakan oleh setiap hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang berbahagia kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan senantiasa dibahagiakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita yang berkumpul malam hari ini dalam peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad, semoga seluruh hajat keinginan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Amin. Allah sehatin badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah wakafkan sisa umur kita di alam dunia dengan ketaatan kepadanya. Dan semoga bapak ibu Allah wafatkan dalam keadaan khusnul. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.
Dan semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada seluruh anak-anak kita. Allah jadikan daripada keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal. Bu, Pak, woi, lanjut kagak? Kurang lebih udah jam 12:30 ini, Pak. Belum ya? Mungkin jamnya Habib yang rada error begitu. Masih semangat kagak nih? Pada malam hari ini wabil khusus yang saya muliakan kepada keluarga besar Fadilatul Ustadz Al-Muallim, saudara saya, orang kecintaan saya, sahabat saya, Fadilatul Ustadz Al-Muallim Al-Ustadz Misna beserta keluarganya, beserta seluruh para panitia yang memperingati daripada Babeh Ilyas, sehat Bang Marno, Bang Isal dan seluruh para panitia pada malam hari ini. Semoga Allah sehatin badannya, Allah panjangin umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan semoga seluruh panitia yang hadir malam hari ini belum dapat jodoh, Allah intingin jodohnya. Punya banyak utang-utangnya dilunasin. Amin ya rabbal. Bil khusus yang saya muliakan orang tua kita bersama ayahanda Bapak Haji Asmawi Fadilatul Ustadz Al-Muallim Al-Ustadz Abdul Mu'in, Bapak Salman, Bapak Subrawardi, dan wabil khusus yang saya cintai Qari'ah yang sebentar tadi kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Fadilatul Ustadz Al-Muallimah Al-Ustadzah Tasliyah, yang semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah limpah ruahkan rezekinya. Amin ya rabbal. Bu, ini Habib kalau diundang ke Dumpit itu udah kagak asing. Sebab pada peringatan Maulid tahun 2018 kalau tidak salah Habib pernah ngisi di tempat yang sama, di lapangan yang sama, di panggung yang sama. Peringatannya masih tetap sama, peringatan Maulid Nabi Muhammad. Cuman terdapat perbedaan, Bu. Kalau Maulid tahun kemarin waktu Habib datang masih dalam keadaan jomblo, belum nikah. Alhamdulillah hari ini udah nikah, Bu. Alhamdulillah udah punya Alhamdulillah, mau lagi nambah lagi yang kedua. Alhamdulillah. Ini kurang lebih udah 3 tahun, betul Bu ya. Ini Maulid udah 3 tahun kita. Pengajian pun sempet luluh lantah, kagak ada pengajian gara-gara virus. Enggak selamat gitu mah. Virus corona, betul kagak? Yang masih takut masih pakai masker, yang kagak takut yang nggak pakai masker. Nggak apa-apa, semuanya baik. Karena kita menjaga dari pasukan Budreksin, santai, sabar ya. Yang berisik nih, Habib rada leles ini, rada lemes ini ya. Jangan beri. Kalau anak soleh jangan beri cakep. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini peringatan Maulid Nabi tiap tahun kita buat, betul. Oleh-olehnya apa, Bu? Hui, dengen enggak nih? Dengen tuh, dengen tuh. Ini Maulid tiap tahun kita buat. Oleh-olehnya tenang. Cek saha, kata siapa pahala? Benar begitu, Bu, Pak. Hui. Kalau Maulid itu kudu ada oleh-olehnya. Kalau hari ini Habib oleh-olehnya cuma dibawahin bebuahan, besok bangun tidur sodaqallahul, keluar semuanya di kamar mandi, betul kagak? Katakan dah oleh-olehnya bawa nasi, besok bangun tidur pagi keluar di kamar, betul kagak? Tapi begini, Habib cuma pengen ngasih tahu aja. Orang yang hadir Maulid itu kudu memiliki tujuan yang jelas dalam kehadirannya. Kalau Bapak Ibu hadir cuma duduk nonton ceramah, ngedengar pembacaan Quran, pulang tanpa membawa sedikit pun amalan. Iya,
Karena setiap orang yang pembacaan daripada pembacaan maulid tadi, kalau nggak salah Habib dengar baca maulidnya Al-Berjanji, betul? Betul kagak? Ngerti kagak nih? Itu maulid tuh yang warna merah, itu namanya maulid Al-Berjanji. Dalam kitab maulid itu ada Al-Berjanji, ada Syaraful Anam, ada Al-Ahzab, ada Ad-Dibai, ada Al-Burdah, ada Maulid Simtud Durar. Ini terhimpun dalam sebuah kitab yang dimana disusun dikarang karena kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Bu, orang kita ulama dulu ngarang satu kitab. Kitab ini dikarang itu dengan pembacaan maulid, pembacaan solawat, pembacaan salam ke atas baginda Nabi besar Muhammad. Cuman bu, orang zaman sekarang itu kalau cinta sama Nabi Muhammad oleh-olehnya apa? Kalau ulama kita terdahulu mengarang sebuah buku, menyusun sebuah buku dikarenakan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah, ini sekarang kita ini apa? Bu, oleh-olehnya maulid ini apa? Assalamualaikum. Bu, ini ngedengar kagak? Masa bercakap-cakap pada torek? Enggak, Habib cuma ngasih tahu doang. Ibu, nih maulid malam ini mah gampang. Gampang bener orang buat maulid. Nih kumpulin anak-anak muda, bilang, nih gue besok mau buat acara maulid di lapangan di Dumpit. Kumpulin panitia, kumpulin anak muda, remaja-remaji dikumpulin, galangan dana. Dapat 5 juta alhamdulillah, 10 juta alhamdulillah, 15 juta alhamdulillah. Itu maulid secara mendadak pun seperti tahu bulat bisa dibuat, Bu. Betul. Nih jangan jauh-jauh ibu ketika dikasih anak, nih anak ngebrojol. Habis beres ini anak ngebrojol, ada namanya walimatut tasmiyah. Tahu? Memberikan nama kepada seorang anak. Ketika sudah memberikan nama, dilakukan juga dengan sebuah sunnah Nabi Muhammad, yaitu yang dimana dikatakan sebagai akikah. Laki kambingnya 2, perempuan kambingnya, betul atau tidak? Paling bagusnya orang yang ketika mengadakan tasmiyah, pemberian nama, dibacain marhabanan, dibacain asyraqolan, dibacain maulidan, agar ini anak cikal bakalnya mengenal daripada junjungannya baginda Nabi Muhammad. Bu, ini udah ada dari zaman bahla. Bu, ini udah ada dari zaman bapak, nenek, kakek, moyang kita. Kita sebagai regenerasi ini hanya melanjutkan daripada amalan-amalan orang tua kita yang sudah ada. Cuman sekarang menjadi pertanyaan, kalau maulid setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan dibuat, diperingati dan dirayakan, oleh-olehnya apa? Ibu pergi jalan-jalan, ibu berangkat wisata, katakan berangkat jarak ke Banten, ada oleh-oleh yang dibawa ke berangkat ke puncak, oleh-olehnya tales, betul gak? Atau ubi cilem. Nih ibu hadir maulid sebagai tetangga, lapangan depan rumah, oleh-olehnya dari maulid ini apa? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Habib gampang bu. Kemarin waktu Ustadz Miftah datang ke rumah, kata dia begini, Bib, Ustadz, saya mau ngundang acara Iraha. Kapan Ustadz? Tanggal 20 di mana? Di Dumpit. Iya udah bismillah. Tapi Habib pengen datang penceramah kedua. Cuman pas Habib udah nyampe mari, Habib rada-rada move on begitu. Lagi dulu waktu Habib tahun 2017 datang kemari, penceramah kedua yang hadir ada 15 orangan begitu. Makanya Habib minta penceramah pertama agar semua orang ini bisa dengar bahwa peringatan maulid itu harus ada tujuan dan oleh-olehnya. Kalau kita mau hadir maulid mah bu, banyak orang buat maulid banyak nih Habib bu, mohon maaf Habib, ini malam maulid acara 2 tempat, besok mantas zuhur acara Khaul Syekh Abdul Qadir Jailani, abis asarnya maulid kene.
Malamnya malam Senin 2 tempat. Malam Selasa istirahat, malam Kemis, malam Jumat, malam Sabtu acara di Pandeglang. Malam Minggu acara 2 tempat di Cimone sama di Sepatan. Malam Senin, malam Minggunya habis beres acara Habib langsung berangkat ke puncak. Acara di Cisarua Bogor. Begitu tuh Bu tiap hari maulid. Sampai ketemu Minggu malam Senin masih ada acara lagi di Anyer. Depan pantai kita buat maulid Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad sampai kapanpun kagak ada matinya. Betul? Betul enggak? Cuman satu, oleh-oleh ngatah naon. Ceksa. Kalau memang andai kata ilmu, jangan buat maulid musola segede alaihim gambreng dibuatin, adain pengajian. Betul? Betul kagak? Betul kagak? Ini kehampura Bu. Habib bukan ngasih tahu, cuman memberitahukan bahwa ini musola pengajian seorang hamba yang dimana berkumpul mengenal kepada Allah, mengenal kepada baginda Rasulullah lebih utama untuk dirinya. Bu, tadi Habib pas lagi duduk di dalam saung tuh, Habib ngedenger nih para munsyidah nih perempuan-perempuan baca qasidah. Ada satu qasidah yang dibacain keharapan kepengenan ketemu sama baginda Nabi Muhammad. Bagaimana begitu nadanya Habib kurang begitu paham, cuman tadi ada lantunan syair yang dimana ada harapan untuk berjumpa, melihat, memandang wajah yang mulia baginda Nabi Muhammad. Bu, tadi di dalam di dalam syair-syair qasidahnya itu dikatakan kita ini belum bisa ketemu sama Rasulullah karena mata kita masih sering memandang yang haram. Betul? Betul. Bu, jangan jauh-jauh nih Bu, anak-anak kita nih pasukan Bodrexin nih. Pasukan Bodrexin yang umurnya masih 10 tahun ke bawah. Kalau sakit demam dikit kasih Bodrex, udah cakep dah tuh. Ini anak-anak kita nih. Ini anak-anak kita sekarang lebih paham, lebih ngerti main handphone. Betul enggak? Ini baru anak-anak nih pasukan Bodrexin, belum yang umuran 15 sampai 25 tahun atau 30 tahun. Kadang-kadang hampura kayak orang bodoh. Ada satu aplikasi joget-jogetan. Naon ngaranna? Tuh Masya Allah yang ngomongnya bocah umur 2 tahun 3 tahun. Betul kagak Bu? Bu, kalau kita mengikut dengan perkembangan zaman, anak kita jadi hancur. Coba Bu, udah mana kita mah kagak ngerti agama, anak hancur, sedih kagak? Bu, hei, dengar nggak nih? Habib cuma ngasih tahu. Ibu nih Bu, yarfa'ullahu alladzina amanu min abihi wa ummi, akan diangkat seorang hamba beriman kepada Allah dari ayah dan bapaknya. Angkatnya ini dalam kategori adalah diangkat derajatnya seorang hamba. Karena apa diangkatnya derajat seorang hamba? Bi istighfar auladihim, dengan permohonan ampun, munajat, permintaan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu. Kalau anak kita umur 5 di bawah umur 10 tahun lebih ngerti main handphone ketika berdoa. Kalau anak kita umur 25 tahun lebih ngerti main handphone ketimbang berdoa, bagaimana ayah bapaknya bisa diselamatkan di hadapan Allah? Betul. Bu, ini Pak, Bu, Pak, ini mohon maaf, ini udah pasti. Ini demi Allah Habib bersumpah, nih kita di Kampung Dumpit, betul. Kecamatan kelurahan apa ini namanya? Neglasari. Karanganyar, kecamatan Neglasari. Neglasari termasuk Aeropolis ya. Open BO Bang. Enggak nyawa Habib mah. Emang begitu kita memaham, orang lapangan mengerti harus wajar. Kalau nyewa juga nggak apa-apa sih. Jadi begini Bang, Bu, Habib ini mah bukan ceramah nih, ngobrol lagi kita mah iya. Bu, Pak, hati-hati. Nih ibu bapak meninggal di Dumpit. Tuh di depan ada kuburan belakang musola. Tadi Habib ketika datang ke musola, Habib penasaran pengen ngelihat. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Ustaz Misal, alhamdulillah Habib, di Dumpit udah ada musola. Alhamdulillah. Apa nama musolahnya? Apa nama Ustaz namanya? Al-Arif. Tahu nggak artinya? Saan. Habib langsung speechless, langsung bingung begitu. Al-Arif itu cuma satu, orang yang udah dikenal sama Allah. Al-Arif itu adalah pengenalan.
dalam kamus besar bahasa Arab itu arif itu adalah pengetahuan, pengenalan. Pak, Bu, orang yang sholat di musola itu kalau menurut daripada bahasa, orang yang mengerjakan sholat di musola itu sudah pasti diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena memang musola ini terbina, terbangun karena Allah dan Rasulnya. Betul atau tidak? Bu, Pak, ingat nih, Habib mengatakan Bapak Ibu bakal meninggal satu waktu. Betul? Karena Allah yang udah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, lo bakal meninggal dan orang-orang yang akan lahir setelahmu pasti akan meninggal. Bu, Pak, hari ini kita meninggal, ingat Bu ya omongan saya nih. Ntar ibu pulang malam atau sekarang yang pada bawa handphone, buka surat Ad-Duha halaman ke-7. Allah mengatakan, mengataskan di dalam Al-Quran, wa wajadaka dhalan. Orang hafal ini doa, ini ayat orang tahu. Tapi yang orang tidak tahu adalah makna daripada ini perkataan Allah. Wa wajadaka dhalan fahada. Ketika kalian meninggal, dibangkitkan dalam keadaan kebingungan. Bu, besok kita meninggal, dibangkitin sama Allah, dijadiin kita bingung. Kenapa, Bib? Karena nanti kita orang meninggal itu bakal digiring ke padang mahsyar. Bib, padang mahsyar di mana? Padang mahsyar itu bukan di Neglasari, bukan di kota Tangerang, bukan di Kabupaten Tangerang atau di Indonesia. Bu, Pak, ini yang pada punya handphone searching di Google. Padang mahsyar itu bila akan dibentangkan oleh Allah. Nanti akan ada jawaban di Google tuh, di Mbah Google, di Ustadz Google tuh, di Kiai Google. Itu bakal mengatakan padang mahsyar itu Allah akan jadikan nanti di Palestina. Bu, hari ini ibu bapak kalau pengen berangkat ke Palestina gampang, Soekarno-Hatta depan mata. Tiap hari kita nggak dengar pesawat, bisa naik pesawat, betul. Besok ibu bapak meninggal, kalau pengen berangkat ke Palestina mau naik apaan? Ini ayat dalam surat Ad-Duha menegaskan ketika kamu dibangkitkan Allah jadikan kamu bingung. Dan orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat, hati yang besar kepada Nabi Muhammad, memiliki ketergantungan, maka orang tersebut akan diberikan fahada, petunjuk oleh Allah Subhanahu. Bu, udah hidupnya cuma simple, satu aja, berpegang teguh kepada baginda Nabi Muhammad. Bu, kita punya motor, rata-rata orang punya motor di rumahnya, entah matic, entah manual, entah kopling, apapun itu. Bu, Pak, itu motor pasti ada rantainya, betul? Itu motor pasti ada rantainya ataupun ada karetnya. Bu, Pak, itu motor kalau kagak ada rantainya, yang manual, yang kopling, bisa kagak jalan? Pak, Bu, Bapak pengen masuk surga, nggak ada rantainya sama Nabi Muhammad, bisa nggak masuk? Bagaimana coba? Nih ada orang pengen masuk surga, nggak kenal sama Nabi Muhammad, rantainya, hubungannya nggak ada, bagaimana? Allah bilang kita baca tuh tadi ketika lagi baca maulid, anak-anak baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Bu, Pak, rantai Nabi Muhammad cuma satu, sholawat. Yang jenuh pasti ada malesnya, betul? Betul, Pak? Betul, Bang? Bu, ingat nih Bang, ingat nih omongan Habib. Kita yang laki dalam keadaan mabok, nih denger nih omongan Habib nih. Dalam keadaan yang mabok, dalam keadaan berdosa, segede apapun dosanya, terkecuali mensekutukan Allah, memusyrikan Allah, sholawat bagaimanapun keadaannya diterima sama Allah. Orang lagi mabuk baca sholawat diterima sholawatnya. Mohon maaf, ada orang bezinah baca sholawat dalam hatinya, sholawatnya diterima karena sholawatnya Nabi Muhammad adalah perintah yang harus daripada Allah Subhanahu. Dalilnya apa, Bib? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cuman Bu, Pak, ingat nih omongan Habib. Mohon maaf nih mikrofonnya rada diganti begitu, rada sember suaranya. Bu, Pak, ingat nih omongan Habib Bu, Pak ya. Besok kita meninggal,
kembali ke haribaan Allah Subhanahu. Bu, Pak, besok kita dikapanin, dimasukin ke liang lahat. Bu, pernah nggak Pak, pernah nggak kita takjil ngeliat orang matinya nyelangap? Ada nggak? Lagi nyelangap, ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Yang matinya senyum ada nggak? Ada. Yang matinya sujud ada nggak? Pengennya bagaimana? Hah? Ibu, Nabi Muhammad matinya sakaratul maut. Nabi Muhammad pedih ngerasainnya. Ini Nabi Muhammad loh yang punya dunia beserta isinya. Bu, ingat Bu, nih maulid tadi kalau Bapak Ibu paham pasti baca nih sama anak-anak hadroh. Itu di dalam maulid dikatakan kullul anbiya war rasul khuliqa min nurin Nabi Muhammadin. Setiap nabi rasul itu semuanya diciptain dari cahayanya baginda Nabi Muhammad. Tadi nih maulid dibacain, Habib ngedengerin sambil ngerokok, ngejus aja begitu, ngedengerin nih. Setiap nabi dan rasul itu diciptakan dari cahayanya baginda Nabi Muhammad. Bu, Pak, udah nggak ada yang lain Pak, nggak ada yang lain Bu. Ini cuma satu doang, Habib mengasih oleh-oleh. Bu, Pak, pulang pada pulang ntar nih. Habis Ustaz Abdul Muin ceramah pada pulang bawa oleh-olehnya, nyambungin rantai. Paham gak Pak? Paham gak Bu? Nyambungin rantai sama baginda Nabi Muhammad. Bu, nih Bu, mohon maaf Bu. Perempuan itu paling banyaknya masuk api neraka. Ih, kemagedeg. Hati-hati. Bu, perempuan paling banyak masuk api. Tahu nggak kenapa? Kadang-kadang perempuan tuh suka tabarruj. Pakai mah pakaian, tapi kayak orang telanjang. Pakainya pada ngetat baik. Kalau masih muda sih rada serep aja begitu, rada enak aja dilihatnya. Kalau udah tua penajis. Ih, amit-amit ke Bang Bayi. Betul kagak? Ih bener Habib, kadang-kadang kalau berangkat acara maulid ini ada ngeliat perempuan alhamdulillah masih muda ya, umur 18-20 tahun gitu, resep gitu dilihat ya Pak RW, iya rada enak bener gitu ya, ini mah yang tua Masya Allah, penilaian juga rada pengen muntah kita piraku begitu. Bu, hati-hati nih, Habib cuma ngasih tahu bocoran, ini mah bocoran, besok di neraka paling banyak perempuan. Iya, hati-hati. Apalagi kalau punya suaminya nggak bisa ngebimbing. Waduh, mati dah. Habis udah dikelebusin di neraka tuh. Ih, amit-amit nauzubillahimin. Bu, Pak, Ceng. Ngecaprak bae. Ih, para bener. Mandang atuh. Udah diem atuh ya. Ini Habib lagi ceramah, nanggung ini menanggung. Setengah dua nih, Bu. Lanjut kagak nih? Lanjut kagak? Masya Allah, udah setengah dua ini Bu. Besok kerja pagi. Besok hari ya? Besok. Oh iya, besok hari Minggu ya. Enggak salah, enggak apa-apa. Nyampe subuh sanggup nih? Sanggup kagak? Sanggup kagak? Teriak jasa. Nggak boleh begitu tuh. Mandang tuh mandang. Para bener. Bu. Jadi begini Bu. Tadi Habib ngomong bagaimana Habib? Oh iya, di perempuan makin di neraka itu paling banyak yang masuk adalah dalam kitab Nasaihul Ibad bab yang kelima hadis yang kedua. Parah bener. Cicing atau cicing, gue mengambek nih, gue pulang nih. Gue nggak bisa main lagi lo sama gue lu. Diam ya. Tabokin lu. Sebenarnya Bu, Habib lagi lemes ini Bu. Dari pagi Habib keluar, Habib kuliah, habis beres kuliah Habib ketemu sama tetamu. Capek, jasa capek begitu. Sedih kalau ceritain begitu. Makanya kadang-kadang Habib kepikiran pengen kawin lagi. Jadi yang di rumah mah satu kan ya. Jadi kalau Habib keluar kemana-mana ada satu yang ngikutin. Iya Ji, Habib mah enak Bu, nikah sama Habib mah enak, alhamdulillah begitu. Amplopnya gede-gede mulu, tenang.
Ini lanjut kagak ini? Enggak cicing atuh. Tuh. Sallu ala Muhammad. Bu, di surga, di neraka itu paling banyak perempuan. Tahu nggak kenapa? Satu, bertabarruj, suka pakai pakaian tapi yang dimana nunjukin auratnya. Nih ya, ibu kalau nggak percaya sama Habib, nih, ada satu kitab namanya Nasuihul Ibad. Itu bab keempat, hadis yang kedua. Itu dijelaskan, Bu, Bang, ada 6 orang nanti yang dimana kagak dipandang sama Allah di yaumul kiamah. Nih, ada 6 orang yang kagak dipandang oleh Allah. Kata Nabi, lain kata Habib ya mah. Yang keempat, kelima ini poinnya adalah perempuan yang menikah dengan laki-laki yang durhaka, perempuannya ahli ibadah, perempuannya ahli pengajian, perempuannya ahli sodakoh, tapi laki-lakinya ahli maksiat. Ini yang ketiga nih. Yang keempat adalah laki-laki yang menikah sama perempuan yang sayyi'ah. Fasadah, sayyi'ah ini yang buruk tingkah lakunya, fasadah ini yang rusak pergaulannya. Nih Pak, Bu, ingat, adalah si perempuannya yang tukang maksiat, perempuannya tukang macem-macem, laki-lakinya orang yang rajin ibadah, laki-lakinya orang yang rajin ke masjid, rajin ngelakuin to'ah. Ini 2 orang kriteria yang tidak akan dipandang oleh Allah di yaumal na'udzubillah. Bu, cuman ada satu perkara buat nyelamatin kita. Tahu nggak? Bu? Tahu nggak? Nih Habib kasih tahu. Adalah menyelamatkan diri dengan kumpul sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha. Di mana Bib nyarinya, Bib, si soleh sama si soleha? Di pengajian. Emang ada orang soleh soleha di Alfamart? Kagak ada. Di Sabar Subur ada nggak, Bu? Bu, nih Habib tadi ditelepon. Habib nelpon ke Bang Ilyas apa Bang Misna apa Bang Marno, Mas Marno. Di mana nih? Habib jalan nih. Oh iya, Bib. Ini ada berapa yang hadir? Ada 500 orang. Kalau 500 dibagi 4 berapa, Bu? 100 200, Jeng. Nih, Bu, cuma Ibu ngasih tahu, nih ada 40 orang aja yang kumpul. 40 orang yang kumpul ini setara dengan satu doa wali min auliyaillah. Doa orang 40 itu setara dengan doanya satu wali. Ini kita kumpul lebih 40 orang, coba hitung. Itu doa 40 orang itu setara dengan doanya satu wali. Makanya Habib cuma nanya, tadi pas pertama ceramah Habib cuma nanya, tujuan hadir maulid apa? Udah berdoa belum? Ya Allah, saya hadir maulid malam ini di Dumpit niatin buat anak-anak saya jadi anak-anak yang soleh soleha. Kudu, Bu, kudu Pak. Kalau cuman hadir maulid karena kebuli, karena makanan gorengan, habis ludes cerita. Betul kagak? Bu, Pak, ayo nih, kita udah di akhir zaman tuh, Bu, Pak. Kemarin kita ngelihat 2 tahun setengah ada penyakit, ada wabah nyerang negara Republik Indonesia. Takut kagak? Di Dumpit banyak yang meninggal nggak? Banyak yang meninggal di Dumpit. Yang kena corona banyak nggak? Nih di Dumpit ada yang mati nggak? Ada nggak yang mati? Nih kemarin habis Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, setelah Lebaran itu kan banyak tuh yang meninggal berjamur. Karena alhamdulillah tuh Ustadz udah punya job tuh. Sama Habib juga begitu, tahlilnya kita tahlil tiap malam, meninggalnya banyak. Cuman Habib nemuin ada beberapa nih, Bu, nih, mohon maaf, Bu. Kayak kemarin nih di daerah Sindang Jaya, tahu Sindang Jaya, Bu? Sono ada Belaraja sono. Habib hadir tahlilan, ada satu ibu-ibu nih, kayak model ibu-ibu. Ada model kayak ibu-ibu sering hadir maulid. Habis beres hadir maulid dia mahlul qiyam, dia berdiri. Habis beres mahlul qiyam dia berdiri, dia duduk lagi. Pas duduknya meninggal. Habis beres baca maulid. Karena apa? Ada tujuan dalam hati. Habib cuma nanya, ibu bapak hadir tujuannya apa?
Pengen ketemu sama Rasulullah? Enggak. Bu, hati-hati bu, orang meninggal, nih dengerin, orang meninggal masuk kuburan yang ditanya bukan masalah sholat, bukan masalah puasa, wala sodakoh, bukan. Yang ditanya itu mungkar nakir datang ke hadapan kita di kuburan, itu ngebawa satu gambar, satu foto. Itu mungkar nakir datang ngebawa satu gambar, satu foto, itu fotonya adalah wajahnya baginda Nabi Muhammad. Ini kata Mbah Hashim Asy'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mengarang satu kitab. Kitab itu yang menjelaskan nanti bagaimana keadaan orang ketika meninggal. Ketika masuk ke dalam liang lahat, Pak, ingat Pak ya, yang dikasih unjuk tuh foto Nabi Muhammad, gambar Nabi Muhammad. Bukan gambar biduan, bukan. Bukan piapelin, bukan. Apalagi nilai karisma, kagak. Yang diperlihatkan wajahnya baginda Nabi Muhammad. Bu, orang yang pengen ketemu sama Nabi, bu, Nabi Muhammad Masya Allah bu, Nabi Muhammad Masya Allah ganteng. Nih bu, Pak, Nabi Muhammad tuh punya lehernya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, sedang. Itu pertama. Kedua, Nabi Muhammad itu bu, Pak, memiliki hidung yang mancung, mancung. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu punya kelopak mata yang putih dan yang hitam. Putihnya pekat, hitamnya pekat. Dan Nabi Muhammad itu kalau ada orang yang ngajak ngobrol sama dia ataupun yang memandang kepadanya, Nabi Muhammad akan mandang dengan pandangan yang tajam. Itu Nabi Muhammad. Ini dari kelopak matanya Pak Bu. Nabi Muhammad punya alis sama mata, bulu alis ini nih, bulu mata nih, itu alisnya sama bulu matanya tebal. Enggak kayak kita, nebelinya pakai pensil. Betul. Pakai pensil sama pakai areng. Bener nggak Bu? Itu Nabi Muhammad bedanya sama kita. Kalau Nabi Muhammad bulu matanya, alisnya, bulu matanya tebel, kita maka nebelin. Betul. Bu, Nabi Muhammad punya jidatnya cakep. Jidatnya bagus. Bahkan dikatakan ada tergambar lafaz daripada lafaznya Allah. Dan terakhir Nabi Muhammad punya kulit putih kemerah-merahan. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad itu Bu, wajahnya kulit wajahnya tuh putih. Kulit wajahnya putih, pipinya itu warnanya merah. Sama yang kayak di rumah Pak ya. Alhamdulillah wajahnya putih, pipinya merah, tangannya hitam. Kan begitu? Pakai skincare-nya nggak sampai habis. Pas mau pakai semuanya habis skincare-nya, nggak punya duit. Betul nggak Bu? Bu, orang yang selamat, orang yang udah melihat memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad. Cara mandang wajah Nabi Muhammad dengan apa Beb? Dengan nyambung rantai. Nyambungin atuh hayu, atuh Bu, ya Allah, ya Rasulullah. Pan ibu pengen masuk surga, nggak Bu? Pengen nggak masuk surga? Nih perempuan pada pengen nggak masuk surga? Caranya bagaimana? Jadi Habib mah alhamdulillah, insya Allah begitu, bukan berani mengatakan Habib masuk surga, enggak. Habib juga pasti punya jaminan. Habib punya guru sampai ke Nabi Muhammad. Cuman kalau kita yang nggak ngaji, gurunya siapa? TikTok, WhatsApp, Instagram. Bu, Pak, ingat ya, harus memperkenalkan diri sama Nabi Muhammad. Caranya gimana Bib? Ngaji. Bu, orang soleh itu, orang soleha nih bukan pakai udeng-udeng. Ini namanya udeng-udeng. Bahasa kampungnya, bahasa kitanya, bahasa islamiknya itu adalah imamah. Orang itu kalau pengen jadi orang soleh bukan pakai udeng-udeng segede alaihim gambreng. Enggak, cek saha. Orang soleh bukan pakai sorban yang panjang Pak, bukan. Orang soleh bukan pakai jubah, enggak. Orang soleh itu kata Imam Ali adalah yang tidak nyaman dengan kebodohan. Yang udah tahu dirinya bodoh, wayahnya ngaji. Ibu-ibu begitu Bu, ingat kesolehaan itu bukan dengan kerudungan syar'i 300 meter, kagak. Ingat Bu ya, ini bukan kata Habib, karena ini dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayo dah Bu, Habib cuman berwasiat cuman dua nih.
Oleh-oleh ibu malam hari ini cuman Habib kasih 2. Pertama, nyambungin rantai. Memperkenalkan diri kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan apa Bu? Pak, mengikuti suri tauladannya baginda Nabi Muhammad. Bu, ingat Bu ya. Rantainya itu nyambunginnya dengan sholat, dengan suri taula, dengan akhlak, betul atau tidak? Nih ajarin nih anak-anak kita Pak, Bu, mohon maaf, ajarin anak-anak kita nih pasukan Bodreksi nih, anak-anak kita yang masih pada kecil, ajarin pakai kerudungan yang benar. Ajarin anak kita nih yang perempuan pakai kerudungan yang benar, pakai pakaian yang benar. Entah kalau nggak diajarin yang benar, umur 17, 18, 19 tahun bisa telanjang depan laki-laki yang bukan muhrim. Hati Bu, udah banyak sekarang perempuan hamil di luar nih. Nauzubillah. Kalau yang ngedengar omongan ini rada merasa kesinggung ya begitu, namanya orang malu kan begitu. Cuman percuma ente pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun percuma, bakal ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ini najis lalana. Nggak kadang-kadang begitu Bu, perempuan zaman sekarang nih pada joget depan HP, mending HP-nya bagus, ya HP-nya cuman siapan begitu. Joget-joget begitu depan TikTok tuh dimasukin ke Instagram. Hati-hati lo meninggal tuh sebelum dihapus tuh foto, itu bakal menjadi sebuah amal jariah dosa sampai ke hadapan Allah. Perempuan yang cakep tuh yang kagak dilihat, yang malu. Ini mah perempuan pada basolek kayak mukanya pada gua cakep, masya Allah, tangannya pada hidung gitu. Ngaji sih gedeg aja salah nah. Gedeg gitu Bang, gedeg begitu. Kalau kita pengen ngelihat, kalau umpama beli barang begitu kan, kalau beli barang kan begitu kita pengen ngelihat dulu barangnya bagus apa kagak. Iya, ntar pas habis beres dikawin nggak tahu udah kagak perawan. Nauzubillahimin. Hati-hati Pak, Bu, hati-hati. Perempuan ini paling banyak masuk neraka. Ini Habib udah sedih dah melihat perkembangan zaman ini. Perempuan yang umur 15, 16, 17, 18, 19, 20 tahun kebanyakan jadi cabe-cabean. Iya Bu, beneran Pak, banyakan jadi cabe-cabean. Hatta yang pakai kerudungan, beneran cabe-cabean syar'i begitu. Pakainya pakaian rapi begitu, cuman begitu bertabarruj, membuka auratnya kepada laki-laki yang bukan Ini bukan suri tauladan daripada suri tauladan baginda Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, dalam peringatan Maulid Nabi, oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang ke rumah, daripada yang pertama menyambung rantai, yang kedua buka pengaji, ngaji nuntut ilmu. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali cukup, agar kita bisa mengetahui ibadah yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu. Sebelum Habib tutup, angkat tangannya bareng-bareng, kita baca doa, kita minta sama Allah. Ini doa yang kita minta agar Allah senantiasa memberikan cinta, rahmah, kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali salikin ala manhajil qaim, ij'alna ya Allah min khiyari ummatih wasturna ya Allah bidailil hurmatih wastamil alsinatana fi madhihi wa nusratih wa amitna ala khubbihi wa jama'atih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatun fiya salam. Akhirum da'wani alhamdulillahi rabbil. Bu, Pak, Habib mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kekhilafan yang diucapkan di malam hari ini. Habib udah lama kenal sama orang Dumpit, Pak Beh Ilyas, Ustadz Misna, dan banyak lagi jamaah yang Habib kagak bisa sebutin namanya satu persatu. Habib cinta sama orang-orang sini buat pengajian agar kita diberikan pemahaman yang lebih banyak dalam agama agar ibadah sholat kita tidak banyak salah di hadapan Allah. Kurang lebihnya Habib mohon maaf atas kepada seluruh panitia, kepada seluruh ibu-ibu yang sudah mengeluarkan hartanya. Semoga Allah berikan berkah bagi kita semuanya. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.